Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang semoga dalam keadaan sehat dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang integral ya. Apa itu integral? Jadi integral itu lebih dikenal dengan anti turunan atau kebalikan dari turunan atau diferensial ya. Nah, berkaitan juga dengan limit ya, seperti materi yang sebelumnya pada sesi sebelumnya sudah kita sampaikan. Kemudian, nah bentuk umumnya adalah ketika dia anti turunan, maka untuk menguji kebenarannya, maka ya kalau misal ada permasalahan atau ada contoh soal, kita balik ya. Jadi maksudnya dari turunan ya, turunan misalkan turunan dari X pangkat 3, maka turunannya adalah 3X kuadrat, berarti harusnya kalau 3X kuadrat itu diintegralkan, maka akan kembali ke X pangkat 3. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, kalau dia bentuknya adalah X pangkat 3, maka nanti atau turunan dari X pangkat 3 adalah 3X kuadrat, maka harusnya integral dari 3X kuadrat itu adalah X pangkat 3. Akan tetapi kalau bentuknya seperti contoh yang ini, misal X kuadrat plus 1, maka turunannya adalah 2X ya. Akan tetapi kalau 2X ini kita integralkan, nilai satunya ini belum kita ketahui. Kemudian juga contoh yang selanjutnya, nilai 2 kita belum ketahui, minus 2 belum kita ketahui, nilai plus 2 juga belum kita ketahui. Nah, makanya di dalam integral pasti ada penambahan konstanta C ya. Jadi konstanta C ini adalah penambahan untuk nilai yang belum diketahui. Maka dalam setiap penulisan integral pasti ada penambahan C-nya, kecuali integral yang sudah diketahui atau masuk ke dalam integral tentu. Nah, ini ada bentuk-bentuk integral standarnya. Jadi contohnya misalkan fungsi fx x pangkat n, maka integralnya adalah X pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 ditambah C. Begitu seterusnya sampai dengan yang terakhir, yaitu fungsi fx 1 per x, maka integralnya adalah ln x plus C. Kemudian ini ada contohnya, ada contoh-contoh soal yang bisa kita pelajari. Misal di sini ada x pangkat 5 dx atau integral x pangkat 5 dx, maka hasilnya adalah X pangkat 6 per 6 tambah C. Nah, dari sini kita coba kembalikan atau kita turunkan, maka akan diperoleh X pangkat 5, dan ini ada kembali ke awal, sehingga bisa dikatakan bahwasanya benar kalau integral adalah kebalikan dari turunan. Kemudian untuk contoh selanjutnya yaitu integral penyataan polinomial. Nah, di sini ada contoh soal, diketahui M sama dengan integral 3X kuadrat dikurang 4X ditambah 1 dx. Kemudian jika X min 1, nah nanti berapa nilai M-nya. Kemudian dari soal juga diketahui di X sama dengan 2, nilai M-nya adalah minus 12. Yang pertama, tentukan nilai integralnya, kemudian buat fungsi yang dihasilkan dari bentuk tanda berkurung. Kemudian nilai konstanta integrasi atau nilai C-nya apabila X sama dengan 2, kemudian M sama dengan minus 12. Nah, yang selanjutnya dicari nilai M apabila X sama dengan min 1. Jadi langkah yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan integral dari fungsi 3X kuadrat atau integral dari 3X kuadrat min 4X plus 1 dx, kita integralkan, maka diperoleh hasil X pangkat 3, kemudian minus 2X kuadrat ditambah X tambah C. Nah, yang kedua yang diminta adalah buatlah fungsi yang dihasilkan dalam bentuk tanda berkurung. Jadi kita buat tanda berkurung, ini adalah untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan perhitungannya. Kemudian yang selanjutnya adalah berapa konstanta C jika atau di X sama dengan 2, M-nya sama dengan minus 12. Maka nilai X-nya ini kita masukkan ke dalam persamaan. Jadi X sama dengan
2 kita masukkan ke sini, kemudian M-nya kita masukkan ke persamaan hasil integral. Sehingga diperoleh minus 12, kemudian X-nya kita masukkan, sehingga hasil akhirnya C yaitu minus 14. Sehingga bentuk persamaannya menjadi ya 4C-nya ini yang awalnya C kita ganti menjadi minus 14. Selanjutnya berapa nilai M pada X sama dengan 1? Maka nilai X sama dengan minus 1 kita masukkan ke dalam persamaan ini. Sehingga ketika kita masukkan X-nya kita ganti 1, minus 1, X-nya minus 1, kemudian dikali minus 1, maka hasil akhirnya diperoleh nilai M sama dengan minus 18. Yang selanjutnya untuk integral fungsi dari fungsi linear X ya. Di sini ada contoh soal Y sama dengan integral dalam kurung 2x plus 1 kuadrat dx. Maka kita perlu melakukan misal U sama dengan 2x plus 1, maka ini kita ganti dengan U. Nah, maka hasilnya Y sama dengan integral U pangkat 2 dx. Nah, sedangkan di sini adalah dx bukan U, maka kita perlu melakukan atau merubah yang dx menjadi du dengan cara U kita turunkan terhadap X. Sehingga kalau U ini kita turunkan terhadap X, maka diperoleh du per dx sama dengan 2. Kemudian dari sini kita ketahui bahwa nilai dx sama dengan du per 2. Nah, kemudian nilai hasil ini kita substitusikan untuk menggantikan dx, sehingga diperoleh Y sama dengan integral U pangkat 2 du per 2. Nah, kita integralkan, maka diperoleh nilai Y sama dengan dalam kurung 2x plus 1 pangkat 3 dibagi 6 plus C. Nah, ada kata kuncinya, yaitu untuk mengintegralkan suatu fungsi dari suatu fungsi linear X, maka cukup dilakukan dengan mengganti X ke dalam hasil yang bersesuaian dengan penyataan linear dan membaginya dengan koefisien X dalam pernyataan linear tersebut ya, seperti yang sudah kita lakukan tadi ya. Kemudian integral dengan pecahan parsial. Nah, kalau ada bentuk yang seperti ini, maka kita harus membuatnya dalam pecahan yang lebih sederhana lagi, karena nanti akan kita include-kan atau kita sesuaikan dengan bentuk integral 1 per X dx ya. Maka hasilnya ln X plus C. Maka dari sini, dari contoh soal ini, kemudian kita faktorisasi, maka diperoleh 2x plus 1 ditambah dalam kurung dikali dalam kurung X plus 5. Nah, kemudian kita ubah lagi dalam bentuk yang lebih sederhana, sehingga diperoleh hasil yaitu 1 per 2x plus 1 ditambah 3 dibagi 5x plus 5. Nah, dari sini kita adopsi integral yang sifat awalnya, yaitu 1 per x dx sama dengan ln x plus c, sehingga diperoleh hasil dari integral 7x plus 8 dibagi 2x kuadrat plus 11x plus 5 dx itu diperoleh 1 per 2 ln dalam kurung 2x plus 1 ditambah 3 ln dalam kurung 5x plus 5 tutup kurung ditambah dengan C. Ya, demikian tadi pemaparan materi tentang limit. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.